Pemirsa, pada Jumat 26 Januari silam, Presiden Joko Widodo kembali menjelaskan terkait pernyataannya yang menyebutkan bahwa seorang presiden dan pejabat negara boleh memihak kepada peserta pemilu umum atau pemilu tertentu dan juga berkampanye dalam pemilu. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh memihak dan juga berkampanye dalam pemilu memicu pro dan kontra. Banyak yang menilai pernyataan Jokowi itu berpotensi merusak demokrasi. Bergabung bersama Ngandari dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Mas Revolusi Riza dalam Editorial View. Pada malam ini, selamat malam Mas Revo. Assalamualaikum, salam sehat Mas. Selamat malam Heranov, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yang menarik pada hari ini kita lihat ada pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dengan AHY begitu ya Mas ya. Kita tahu kalau Demokrat itu condong atau memberikan dukungannya untuk Prabowo Subianto juga Gibran. Dan yang menarik juga Mas Revo, pada kesempatan hari ini juga diinformasikan besok Joko Widodo akan bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Apakah ini bentuk semacam konsolidasi atau pemilu terselubung atau bagaimana ya redaksi CNN Indonesia merespon hal ini? Iya, Heranov. Kita selama ini kan melihat bahwa sebenarnya begini. Dalam sosok Joko Widodo itu melekat beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah individu dia sebagai Joko Widodo yang sendiri sebagai individu, kemudian sebagai ayah dari Gibran Rakabuming Raka, putranya yang kini putra sulungnya yang kini sedang running sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian Joko Widodo adalah juga sosok presiden dan juga dia sebelumnya juga dia adalah anggota partai dari PDI Perjuangan. Kita tahu sampai sekarang statusnya masih anggota PDIP gitu ya. Joko Widodo juga presiden dan sekaligus juga kepala negara. Ini adalah predikat-predikat yang melekat kepada diri Joko Widodo. Artinya semua itu tidak bisa kita lepaskan gitu ya satu sama lain. Jadi ketika kemudian dalam kapasitasnya sebagai presiden misalnya, ketika bertemu dengan melakukan kegiatan dengan Prabowo Subianto, bisa jadi memang itu adalah kegiatan tugas kepresidenannya. Tapi tidak bisa dipisahkan bahwa beliau juga merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka yang saat ini melaju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Artinya semua kegiatan tentu bisa sangat mudah dikaitkan. Nah, yang harus diingat bahwa kita semua tentu menginginkan bahwa ada sosok Joko Widodo sebagai seorang kepala negara. Sebagai seorang kepala negara tentu beliau harus berdiri di atas semua golongan. Ada menterinya, beberapa menteri di kabinet Joko Widodo saat ini yang melaju dalam kontestasi pemilu presiden 2024, yaitu Menteri Pertahanan dan juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Profesor Mahfud gitu ya. Mahfud MD. Maka sebagai kepala negara seharusnya Jokowi juga berada di atas semua golongan. Terlepas bahwa Jokowi misalnya ayah dari Gibran dan juga anggota PDIP misalnya gitu ya. Walaupun kita tahu sekarang hubungan antara PDIP dengan Joko Widodo cukup complicated gitu saat ini. Akan tetapi kita tentu berharap bahwa semuanya Jokowi sebagai kepala negara itu harus berdiri di atas semua golongan. Jadi ketika misalkan sekarang, walaupun anaknya melaju sebagai dalam kontestasi pemilu 2024, tentu kita berharap Jokowi tetap menempatkan dirinya sebagai kepala negara yang berdiri di atas semua golongan. Karena itulah kemudian, jika kemudian semua pihak melihat bahwa sekarang terang benderang ataupun misalnya dalam samar-samar gitu kita melihat bahwa Presiden Jokowi seolah-olah berada di balik pasangan nomor urut 2, pasangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini adalah hal yang kita sayangkan karena sebagai kepala negara tentu kita berharap Presiden ini Joko Widodo sebagai kepala negara berdiri di atas semua pihak dan tidak memihak salah satu calon. Baik, kalau dari catatan CNN Indonesia, seperti apa sebenarnya perubahan sikap, jika pun ada perubahan sikap dari seorang Joko Widodo ini, apakah dilatar belakangi ya Mas Revo dengan ketidakharmonisan, tidak satu suara dengan partai yang menaunginya itu PDIP dalam beberapa waktu terakhir karena sudah mencalonkan anaknya sebagai cawapres, apakah dibentuk kekecewaan seorang Joko Widodo sehingga
memilih untuk menjaga jarak dengan partai PDIP, Mas Revo? Iya, kita tahu bahwa setelah PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo misalnya, dan kemudian Joko Widodo, Jokowi kemudian Presiden Jokowi kemudian membiarkan atau seperti itu ya, anaknya maju menjadi kandidat calon wakil presiden. Setelah itu hubungan memang antara Joko Widodo dengan PDI Perjuangan, kita lihat hubungannya tidak harmonis lah gitu, kita melihat seperti itu. Dalam ulang tahun terakhir misalnya, Presiden Joko Widodo memilih untuk melakukan lawatan ke luar negeri, suatu hal yang selama 9 tahun terakhir mungkin kita lihat selama ulang tahun hampir selalu datang, tapi kali ini memilih melakukan lawatan ke luar negeri. Dan hubungan antara partai dan Jokowi cenderung tidak terlalu harmonis. Terlepas apakah itu adalah sebuah kekecewaan atau tidak, yang kita lihat sekarang bahwa putranya melaju di kontestasi sekarang, dan kemudian juga putra bungsunya memimpin partai baru, partai PSI, ya, menjadi ketua umum partai, yang dalam beberapa kampanye dan baliho-baliho yang ada juga sosok Jokowi di belakangnya, yang seolah-olah menjadi endorse dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan tentu saja ini juga sebagai anggota PDIP tentu kita bisa melihat apa yang kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa kok bisa seorang Joko Widodo yang punya partai, yang anggota partai mengendorse partai lain misalnya. Nah, tentu ini adalah hal yang menarik untuk kita cermati bersama gitu ya, hubungan antara sosok Jokowi dengan PDIP. Apakah ada kekecewaan atau tidak? Yang jelas fakta di lapangan yang kita lihat adalah putra Presiden Jokowi melaju bukan melalui partai PDIP, dan juga Kaisang memimpin partai, artinya berkompetisi dengan PDIP pada pemilu kali ini. Kekecewaan atau tidak, tentu mereka berdua atau PDIP dan Jokowi yang tahu, tapi yang jelas realita di lapangan itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang memang sekarang tidak sejalan seiring antara PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo. Baik, potensi untuk putaran kedua ini sangat besar ya, kita simak pernyataan dari sejumlah lembaga survei ya Mas Revo. Kemungkinan untuk rukun kembali ada begitu ya, besar sekali Joko Widodo dengan PDIP. Jika nanti 02 akan bertemu dengan 03 di putaran kedua. Seperti apa analisa dari CNN Indonesia, Mas Revo? Politik selalu membuka berbagai kemungkinan, Heranov. Kita tahu bahwa akan ada selalu ada kemungkinan dalam politik. Tidak pernah ada kepastian dalam politik. Ketidakpastiannya itulah yang menjadi kepastian dalam politik. Artinya partai sekarang boleh jadi berselisih, tapi di lain waktu, jika kepentingannya bertemu, maka bisa jadi akan sejalan seiring lagi. Saat ini bisa jadi mungkin ada partai dan politisi yang berjalan seiring, tapi di lain waktu ketika kepentingannya kemudian tidak bertemu, maka bisa jadi juga tidak akan sejalan seiring. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kalau misalkan terjadi dua putaran, pada dua putaran, dan kita tidak tahu siapa yang akan maju, maka pihak yang tidak melaju tentu kemungkinan besar akan merapat ke salah satu pihak yang maju. Nah, terbukanya peluang-peluang itu tentu sangat memungkinkan jika ada kepentingan yang bertemu di situ. Nah, ya nanti akan kita lihat apakah paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, kalau memang terjadi dua putaran, mana yang melaju, dan kemudian apa yang akan terjadi. Yang jelas semua kemungkinan pasti akan terbuka, karena di politik seperti itulah yang selama ini terjadi. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Tapi yang jelas kita berharap bahwa kepentingan rakyat yang diutamakan, kepentingan negara dan bangsa yang diutamakan, bukan dari kepentingan dari pribadi atau golongan, ya Rama. Baik. Kemudian juga yang perlu kita bicarakan soal kemungkinan pertemuan antara Megawati dengan Joko Widodo ini juga cukup besar. Apakah ini hanya segelintir orang saja yang pede dengan pertemuan ini, atau
memang isu yang tidak bisa dibenarkan, Mas Revo? Untuk saat ini sebenarnya saya tidak begitu yakin, tapi itu masih akan memungkinkan terjadi. Ya kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah mungkin akan terjadi pertemuan antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri. Kita tentu sebagai media hanya akan melihat dan melaporkan kepada publik, gitu ya Ranoff ya, terkait dengan walaupun memang di beberapa sumber yang kita temui kemungkinan tersebut masih 50-50, masih mungkin akan terjadi dan mungkin tidak terjadi. Tapi yang jelas untuk saat ini kita tahu hubungannya tidak begitu harmonis, gitu ya. Terlepas apakah pernah ketemu atau tidak, apakah akan bertemu atau tidak, tapi yang jelas beberapa cukup lama untuk tidak bertemu antara kedua sosok tokoh bangsa ini. Tapi yang jelas ya nanti akan kita lihat bersama bagaimana apakah akan mungkin terjadi pertemuan tersebut, Rano. Baik, kita akan tunggu bagaimana dinamika yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi terakhir saya juga minta dari redaksi CNN Indonesia, Mas Revo, kalau kita kutip dari pernyataan Ketua KPU yang menyebut jika Presiden mengajukan cuti harus izin yang bersangkutan sendiri. Artinya Jokowi mengajukan cuti untuk dirinya sendiri begitu ya ke depannya, agar etika politik ini bisa terlihat di publik. Iya memang seperti itu, tapi memang sebenarnya apa yang disampaikan beberapa pakar dan tentu kita menganalisis pernyataan tersebut, ada adab dan norma dalam berpolitik. Tentu kita berharap Presiden sebagai seorang kepala negara, Joko Widodo sebagai seorang kepala negara bisa memberikan, dan sebagai Presiden bisa memberikan suri tauladan yang baik kepada rakyatnya, kepada bangsa. Presiden-presiden sebelumnya, misalnya kalau kita melihat Susilo Bambang Yudhoyono misalnya di pemilu 2009, bahkan ketika saat itu SBY melaju untuk kedua kalinya, setiap kali kampanye selalu dia lakukan di akhir pekan cuti atau di akhir pekan, Sabtu atau Minggu. Nah kali ini ketika Joko Widodo kan sebenarnya kalau misalkan masuk dalam tim kampanye, tentu kita berharap semua aturan-aturan yang ada itu dipatuhi karena akan memberikan keteladanan kepada masyarakat luas. Gitu. Cuti, walaupun itu cuti diajukan kepada dirinya sendiri, dan memang akan berkampanye untuk pasangan nomor 2, which is itu adalah putranya, mendukung putranya, tentu harus dilaporkan kepada KPU dan kepada publik bahwa dirinya akan berkampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali untuk keamanannya, karena untuk pengamanan pasti melekat, tapi yang lain-lain adalah tidak menggunakan fasilitas. Keteladanan tentu yang harus diutamakan karena beliau adalah sosok satu saat ini di negara ini. Gitu. Ya, sulit untuk membedakan ya mana yang tugas negara, kunjungan kerja untuk negara dengan kampanye begitu ya ke depannya melihatnya. Ya. Ya, seharusnya memang harus bisa dipisahkan. Harus tegas dipisahkan. Baik. Terima kasih untuk waktunya di Editorial View malam ini dengan Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia bersama kami di Prime News. Selamat malam Mas Revo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.